Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puput Purwati Ningsih. Saya adalah pengajar IPA di SMP Negeri 1 Wonosalam. Saat ini saya adalah peserta PBG dalam jabatan Prodi Pendidikan IPA kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Berikut adalah video uji kinerja yang telah saya laksanakan. Pada pembelajaran kali ini dilaksanakan di kelas 7C SMP Negeri 1 Wonosalam yang telah melaksanakan kurikulum merdeka. Pada pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran project based learning dengan metode praktikum. Proyek yang dihasilkan pada pembelajaran kali ini yaitu membuat alat penjernihan air. Ingin tahu serunya kegiatan pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum dimulai silakan disiapkan terlebih dahulu kemudian berdoa ya. Oke, dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Bubut mulai, Bu Bubut absen terlebih dahulu ya. Dinda Yasmin, Angga Eka, Anindita, Aura, Selvia, Usman, Herlina. Oke, sebelum dimulai, Bu Puput ingin ngecek konsentrasi kalian terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Oke, berdiri semuanya. Di sini kita akan bermain ikuti apa yang saya ucapkan. Oke? Paham ya? Ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Bisa dimulai? Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam-ayam, bebek-bebek. Berapakah jumlah ayam? Berapakah jumlah ayam? Oke, semuanya sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi duduk kalau gitu. Akan belajar materi yang judulnya alat penjernihan air. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Puput ingin mengingatkan kembali kesepakatan yang kita buat selama pembelajaran IPA. Oke, yang pertama di sini kesepakatan kita. Jika akan bertanya atau berpendapat, silakan angkat tangan terlebih dahulu ya. Sepakat dengan kesepakatan kita hari ini? Sepakat ya. Nah, di sini Bu Puput punya dua gambar. Ada yang tahu itu gambar apa? Oke, Salma. Pasir dengan kerikil. Oke, gambar pertama adalah gambar pasir dengan kerikil. Untuk gambar yang kedua, ya, Air kapur sirih. ya air kapur sirih. Nah, Bubut ingin bertanya, kira-kira bisakah kita memisahkan campuran
pasir dengan kerikil? Bisa. Ada yang tahu caranya? Oh iya, Davin. Dengan menyaring. Oke, dengan menyaring. Ya, tepuk tangan untuk Davin. Memisahkan air dengan kapur. Campuran air dengan sirih didiamkan sampai kapur mengendap. Terus habis itu Dipisahkan dengan air dengan cara menyaring. Bisa. oke, tangan dulu untuk Karina. Ya, kita bisa mengendapkan terlebih dahulu, kemudian menuangkan pelan-pelan. Ya, itu untuk memisahkan air dengan kapur. Atau yang kedua caranya kita bisa menggunakan metode penyaringan. Ya, tapi dengan menggunakan alat saring yang berupa apa nak? Kemarin yang pernah kita pelajari kertas apa ya yang kemarin? Oke, Firda masih ingat ini, coba diingatkan lagi. Dengan menggunakan kertas saring. Ya, dengan menggunakan kertas saring. Oke, kita ucapkan terima kasih dulu pada Firda bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Firda. Ya. Nah, ini untuk yang pemisahan pasir dengan kerikil. Oke, yang disebutkan sama Davin menggunakan metode penyaringan atau diayak ya kalau biasanya. Nah, seperti ini. Oke, dari video tersebut, apa yang terjadi dari pasir dengan kerikil? Terpisah ya. Kira-kira kenapa ya kok bisa terpisah antara pasir dengan kerikil? Perbedaan ukuran. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Ayuda dan Davin. Iya. Iya, karena ada perbedaan ukuran antara pasir dengan kerikil. Sehingga kerikil yang lebih besar itu tidak bisa melewati saringan, ya, lubang-lubang yang dibuat. Nah, lalu kalau yang air kapur gimana? Konsepnya sama dengan ini, oke? Tapi pori-pori yang ada pada kertas saring ukurannya lebih kecil sehingga bisa menyaring air kapur-kapurnya bisa mengendap, tertinggal di atasnya kertas saring. Nah, kalau kita menyaring air kapur pakai ayaan ini bisa enggak? Tidak ya, karena pori-porinya yang ini terlalu besar. Paham dari sini? Paham ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama adalah setelah melakukan diskusi dan kajian literatur, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah melihat video proses penjernihan air dengan teknologi sederhana, kalian diharapkan mampu membuat rancangan alat penjernihan air sederhana. Yang ketiga, setelah melakukan praktikum penjernihan air, diharapkan kalian mampu menganalisis pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dengan benar. Di sini buku ada gambar. Gambar apa itu nak? Air keruh. Air keruh. Ya, oke. Terima kasih Donito. Ya. Nah, di sini Bu Put ingin tanya, pernahkah air di rumah kalian keruh setelah hujan deras? Ada yang pernah airnya di rumah itu keruh? Nah, apakah kita bisa membuat air keruh tadi menjadi bersih kembali? Bisa? Ada yang punya cara dengan cara apa, nah? Baik, sebelumnya
biar nanti kalian bisa berdiskusi. Kayaknya kalau nggak diskusi ini nggak bisa muncul idenya. Oke, silakan berkumpul dulu dengan kelompok masing-masing. Oke, kemudian geser ke halaman yang selanjutnya. Ada penentuan pertanyaan mendasar. Ya, di situ ada pertanyaan. Ada masalah ya? Pernahkah kalian melihat air yang mengalir di rumah kalian ketika hujan deras? Ya, bagaimanakah biasanya keadaan aliran air tersebut? Keruh? Ya, jika keruh, apakah ada cara untuk membuat air tersebut menjadi jernih? Ada ya? Oke, nah di situ tuliskan pertanyaan yang muncul dari masalah tersebut. Kelompok 7. Ingin tahu semua sudah apa belum untuk membuat pertanyaannya. Kalau sudah, silakan diangkat LKPD-nya. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah semuanya, boleh diturunkan. Sekarang dari sini pertanyaan yang diperoleh dari masalah tersebut, ada yang ingin mengungkapkan pertanyaan yang sudah dibuat? Oke, kelompok 1. Kenapa airnya keruh saat hujan dan bagaimana cara menjernihkan air yang keruh? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 1 ada 2 pertanyaan. Kenapa airnya keruh ketika hujan? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjernihkan air yang keruh tersebut? Oke, kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan lain yang satu? Kelompok 2 bagaimana pertanyaannya, sama apa tidak? Sama. 3, kelompok 3 pertanyaannya bagaimana? Sama apa tidak? Sama. Kelompok 4? Sama. Berarti kita sepakat pertanyaannya, kenapa air tadi bisa keruh ketika hujan? Dan yang kedua, bagaimana cara menjernihkan air yang keruh tersebut? Oke. Di sini Bu Puput punya tantangan, oke? Ya. Tantangannya adalah kalian nanti mampu membuat alat penjernihan air sederhana. Yang kedua, kriterianya, produk yang dirancang dikatakan berhasil jika alat tersebut dapat menyaring air kotor menjadi bersih. Untuk syarat yang ketiga, batasannya, desain yang dibuat harus tetap dalam batasan, yaitu alat dan bahan yang aman dan baik digunakan. Sebelum kita memulai, Bu Puput punya salah satu referensi video pembuatan alat penjernihan air. Nah, ini hanya sebagai referensi. Nanti kalian Bu Puput beri waktu juga untuk mencari referensi yang lain. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan diskusi dan mendesain alat yang akan kita gunakan untuk menjernihkan air, ya.
Bu Puput bagi dulu ya LKPD yang selanjutnya ya, desainnya. Ya. Nah, sekarang di situ yang pertama kalian membuat rancangan terlebih dahulu ya. Kegiatan kita hari ini yaitu membuat rancangan desain alat penjernihan air. Nah, tadi yang ada di video itu adalah salah satu referensi. Oke. Nah, kalian boleh mencari sumber referensi yang lain, boleh dari buku, boleh dari internet. Oke, silahkan boleh buka HP untuk mencari informasi alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk melakukan penjernihan air. Oke, silakan diskusi dengan kelompoknya, ya. Ini loh, ada di sini. Ya. Waktunya 10 menit ya. Terus langsung dijawab itu nak, alat bahan dan langkah kerja. Referensi yang kalian dapatkan juga boleh. Iya. Ada apa? Iya, gambar pasir ya. Ya, ayo Kak dengar. Gambar alat yang akan kalian buat beserta urut-urutan bahannya, ya. Oke. Oke, sekarang Bu Puput minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan desain yang telah kalian buat. Siapa yang mau menampilkan hasil desain alat penjernihan airnya? Alat dan bahan. Alat, botol tua, kapas, tisu, sendok. Bahan, air keruh, pasir, kerikil, arang. Langkah kerja, siapkan alat bahan, susun kapas dan lain-lain. Masukkan air keruh ke alat untuk menyaring air. Tunggu air mengalir dari dasar botol sampai jernih. Ruang desain, kapas, kerikil, pasir, kerikil, arang, tisu. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama? Beda? Oke, kelompok yang beda silakan. Kelompok 2 boleh mempresentasikan. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan desain kelompok saya. Alat dan bahan. Alat, botol bekas, sendok. Bahan, arang, pasir, kerikil, tisu, kapas, air keruh. Langkah kerja: masukkan kapas dan tisu ke dalam botol. Lanjut kerikil, pasir, arang, pasir, lalu ditutup dengan tisu. Lalu tuangkan air kotor ke alat penyaring tersebut. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya. Ya, jadi untuk desain yang telah kalian buat ini, meskipun berbeda dengan kelompok yang lain, tapi semua desain tidak ada yang salah, ya. Jadi nanti kita akan coba sesuai desain yang kalian buat masing-masing.
Lalu nanti kita akan bandingkan kira-kira mana yang paling efektif dari desain-desain yang telah kalian buat. Siap? Siap ya? Oke. Sebelum kita mulai bereksperimen, kita akan menyusun jadwal terlebih dahulu. Menyiapkan alat dan bahan, waktunya kira-kira butuh waktu berapa menit, Nak? 2 menit cukup? 2 menit cukup, Bu. Tadi Donito untuk menyusun alat, menyiapkan alat dan bahan 2 menit cukup. Yang lain sepakat? Oke, sepakat 2 menit. Siap. Oke, yang kedua, untuk pembuatan alat penjernihan air, kira-kira berapa menit, Nak? 10 menit cukup? Cukup ya, 10 menit. Kalau biar tadi ada yang merasa kurang kayak 10 menit, 12 menit boleh buku tambahkan? Ya, 12 menit ya, silakan. Nah, untuk uji hasil alat penjernihan air 5 menit cukup? Cukup ya, 5 menit ya. Oke. Nah, sekarang menyelesaikan LKPD. Untuk menyelesaikan LKPD, Buput kasih waktu 13 menit. Siap? Bisa? Dimulai? Sepakat ya sama jadwalnya ya? Oke. Nah, sekarang kegiatan kita adalah boleh melakukan eksperimen. Mana desainnya? Ya, desainnya dilihat biar tahu sesuai desain ya. Tadi yang diukur volume air. Nah, itu volumenya berapa ini? Yang nanti diteteskan di situ. Jangan lupa sambil diisi. Jadi dihitung lah. Jadi tulis. Volumenya ini berapa pilih volumenya ya? Oke. Ratakan ya, ratakan. Tadi pasirnya atasnya ada pasir apa? Jangan bisa. Oke. Dipadatkan. Iya, rata. Oh, apa? Ini sudah. Pelan-pelan ya. Wes. Itu ya. Ini ya arahnya ini. Nah, jangan sampai ada rongga. Berarti bisa. Boleh diulang lagi. Boleh, Bu. Ya, dikembalikan. Diulang lagi. Kira-kira kalau masih perlu bisa ditambahkan. Nah ini loh, nah masih rongga soalnya ya. Lucu sampai gini, Pak. Oke, sudah pelan-pelan. Oke, iya. Oke, pelan-pelan. Stop. Keningan. Canggung. Bisa ditambah. Nah ini atas ini. Kedulang. Iya.
Tambah lagi. Airnya. Netes. Derek. Oke, tunggu dulu. Netes. Kakak. Ini sudah ditambah. Tisunya sudah ditambah. Ini yang paling bawah apa? Iya. Ini Loh, lah ini apa ini? Saya sudah selesai bisa diukur ini volume air. Kamu asing ya? Silakan diukur berapa volume airnya. Berarti maksudnya kalau sudah. Oke, semuanya sudah selesai untuk melaksanakan eksperimen kita hari ini. Sekarang kita akan lanjutkan pada kegiatan presentasi. Ya, presentasi hasil kegiatan eksperimen kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari masalah tersebut. Diperoleh pertanyaan, bagaimana agar air bisa menjadi jernih. Desain rancangan alat penjernihan air. Alat dan bahan: botol aqua, kapas, tisu, dan sendok. Bahan: air keruh, pasir, kerikil, dan arang. Langkah kerja: siapkan alat bahan, susun kapas dan lain-lain, masukkan air keruh ke alat untuk menyaring air, tunggu air mengalir dari dasar botol sampai jernih. Desain rancangan: kapas, kerikil, pasir, kerikil, arang, dan tisu. Sifat: kejernihan air atau warna. Sebelum penyaringan berwarna coklat, sesudah penyaringan berwarna bening. Bau: sebelum penyaringan seperti pasir, sesudah penyaringan agak amis. Volume: sebelum penyaringan 200 ml, sesudah penyaringan 75 ml. Apakah terjadi perubahan kejernihan air sebelum dan sesudah penyaringan? Mengapa demikian? Sebelumnya warna air keruh dan sesudah disaring menjadi jernih. Apakah tingkat kejernihan dan volume air hasil penyaringan yang dihasilkan oleh kelompokmu sama dengan kelompok lain? Tidak sama. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kalian, bagaimana hubungan kecepatan pemurnian air dengan kejernihan air yang dihasilkan? Jika air menetes dengan kecepatan yang lambat, maka air semakin jernih. Mengapa batu kerikil, arang, dan pasir dapat digunakan dalam proses penjernihan air? Karena bisa menyaring kotoran dan menyerapnya. Dari hasil kegiatan pembuatan alat penjernihan air, proses pemisahan campuran apa yang diterapkan dalam proses penjernihan air? Jelaskan. Dengan proses penyaringan dengan bahan batu, kerikil, arang, dan pasir menghasilkan air yang keruh menjadi jernih atau bening. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 nah. Oke, boleh kembali untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapkan alat dan bahan. Potong botol menjadi 2 bagian. Masukkan kapas, tisu, kerikil, arang, dan pasir. Dimasukkan ke dalam botol secara tersusun. Lalu tuangkan air keruh ke dalam susunan yang ada dalam botol tersebut. Hasil praktikum. Sifat kejernihan air atau warna. Sebelum penyaringan keruh, sesudah penyaringan sedikit keruh. Bau. Sebelum penyaringan bau pasir, sesudah penyaringan amis. Volume. Sebelum penyaringan 250 ml, sesudah penyaringan 60. Apakah terjadi perubahan kejernihan air sebelum dan sesudah penyaringan? Mengapa tersebut terjadi sedikit? Kami membuat desain yang salah. Apakah tingkat kejernihan dan volume air hasil penyaringan yang dihasilkan oleh kelompokmu sama dengan kelompok lain? Tidak. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kalian, bagaimana hubungan kecepatan pemurnian air dengan kejernihan air yang dihasilkan? Jika penyaringan lebih lama, maka hasil akan menjadi lebih jernih. Mengapa batu kerikil, arang, dan pasir dapat digunakan dalam proses penjernihan? Mengurangi zat kotor atau padat tanpa mengurangi nilai nutrisi pada air tersebut. Dari hasil kegiatan pembuatan alat penjernihan air, proses pemisahan campuran apa yang diterapkan dalam proses penjernihan air? Jelaskan. Disaring menggunakan bahan kapas, tisu, pasir, kerikil, dan alat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan enggak untuk kelompok 4? Tidak ada pertanyaan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, hasilnya boleh di depan ya. Sudah presentasi, terlihat ada beberapa perbedaan ya. Dari kelompok ini hasil dari kelompok 5, ini hasil dari kelompok 4. Lihat, dari kelompok 5 bagaimana airnya nah? Jernih ya, lebih jernih dibandingkan dengan kelompok hasil dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 lebih banyak filternya daripada yang kelompok 5. Ya, nah ini menandakan pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimana? Apakah tingkat kejernihan dan volume air hasil penyaringan yang dihasilkan oleh kelompokku sama dengan kelompok yang lain? Tidak, setiap kelompok berbeda-beda. Oke, nah dari berdasarkan pengamatan semakin cepat, bagaimana nak? Hasilnya semakin cepat hasil yang dihasilkan ini tidak terlalu jernih ya. Nah, Bu Puput ingin tanya pada kelompok 4. Sebenarnya apa kendala yang kalian dapatkan ketika melaksanakan ini kegiatan penjernihan air? Kenapa kok bisa ini keruh, masih keruh? Desainnya jelek. Desainnya jelek. Apakah ada desain yang jelek? Tidak ada ya. Desainnya tadi? Pasirnya kurang banyak. Oke, katanya kelompok 4 pasirnya kurang banyak, ya. Jumlah pasir kurang banyak. Oke, ya. Oke, berarti masalah yang ada di kelompok 4 ini pasirnya kurang banyak. Untuk kelompok yang lain ada yang memiliki kendala lagi? Puput lihat tadi ketika melakukan praktikum untuk yang kelompok 4 ini sebenarnya sudah bagus, desainnya sudah sesuai dengan referensi. Tapi mungkin ketika menyusun ini, nah ini masih ada yang berongga, sehingga penyaringannya kurang efisien, jadi kurang efektif hasilnya, gitu ya. Jadi lain kali, apakah kita bisa membuat ini untuk skala yang lebih besar? Bisa. Jadi kalau di rumah kalian ada airnya keruh,
Nggih. Kita bisa membuat alat penjernihan air seperti ini dengan skala yang lebih besar. Misalkan menggunakan dengan apa nak? Misalkan contoh. Toples kerupuk. Oke, pakai toples kerupuk boleh ya. Nanti yang bawahnya dikasih keran gitu ya. Oke, ada yang lain? Oke, pakai galon juga boleh ya. Proses pemisahan campuran apa yang kalian lakukan nak? Oke. Filtrasi. Filtrasi nama lainnya apa nak? Penyaringan. Ya, jadi nama lain dari filtrasi adalah penyaringan. Jadi kalian menyaring air yang keruh menggunakan ini. Ya, beberapa bahan mulai dari tisu, pasir, kerikil, arang, kapas, dan tisu. Mengapa batu, kerikil, arang, dan pasir dapat digunakan dalam proses penjernihan air? Karena benda-benda tersebut memiliki fungsi, yaitu kerikil berfungsi untuk menyaring endapan. Pasir yang tebal bertumpuk di atas batu memiliki fungsi menyaring kotoran yang lebih halus. Arang memiliki pori-pori yang sangat banyak sehingga dapat menyerap kotoran dalam air. Arang juga memiliki kandungan karbon aktif di dalamnya yang bekerja untuk penghilang bau. Ya, tepuk tangan untuk jawaban dari Salma. Kita kuis terlebih dahulu ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Ya, senang dengan pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas, ya disiapkan. Siap, Bra. Berdoa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.